Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wikria Channel Perpustakaan SMK Negeri 8 Pandeglang. Dalam kesempatan kali ini, Perpustakaan Wikria SMK Negeri 8 Pandeglang akan merayakan Bulan Bahasa. Untuk memperingati Bulan Bahasa tersebut, kami mengadakan lomba baca puisi tingkat SMP dan MTS se-Mandalawangi tahun 2000. Jadi, sahabat literasi semuanya, sebelum kita memulai ke lomba puisi tersebut, ada baiknya kita memperkenalkan siapa dewan juri yang akan menilai dalam lomba puisi kali ini. Yang pertama adalah ada Ibu Imas Masrifah. Beliau adalah salah satu entertainer asal SMK Negeri 8 Pandeglang ya. Kemudian juri yang kedua ada Miss Ika Widianti, beliau adalah Master Sastra. Dan juga ada Miss Vivi Nurmarini selaku Kepala Perpustakaan SMK Negeri 8 Pandeglang ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ketiga juri kita tadi. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada perwakilan adik-adik dan juga guru pendamping peserta lomba baca puisi Gebiar Bulan Bahasa Perpustakaan Wikria SMK Negeri 8 Pandeglang ya. Lomba kali ini bertemakan Laskar Aksara Menyatukan Asa dan Cita ya. Baik, sebelum kita berlanjut kepada peserta yang pertama, kita akan membacakan apa saja yang menjadi penilaian dalam lomba puisi kali ini. Boleh diwakilkan oleh salah satu dewan juri apa saja yang akan dinilai dari lomba puisi kali ini. Pengambilan suara itu harus intonasinya jelas, artikulasinya juga jelas, lalu isi puisinya itu sendiri, dan terakhir adalah expression atau mimik wajah. Jadi tidak bisa mengekspresikan, itu akan menjadi penilaian tersendiri buat kita. Jadi sesuaikan dengan apa yang sudah menjadi apresiasi di dalam puisi tersebut. Oke? Terima kasih kepada dewan juri yang telah menjelaskan kriteria penilaian dari lomba puisi ini. Baik, selain itu, dalam lomba puisi ini akan memperebutkan piala juara 1, 2, dan 3 dan juga bingkisan serta piagam penghargaan yang pastinya akan berguna bagi seluruh peserta yang mengikuti lomba ini. Jadi semangat semuanya ya, sudah pada latihan kan ya semuanya ya? Oke. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja menginjak ke peserta yang pertama. Siapa tadi yang mendapatkan urutan yang pertama? Silahkan maju ke depan. Oke. Silahkan masuk. Kita perkenalan dulu ya. Oke, namanya siapa? Siti Saada dari sekolah? Wow, lengkap sekali ya dari MTS Al-Hariyah ya. Kelas berapa? Kelas 9 itu berarti kelas 3 ya. Luar biasa. Oke. Kali ini akan membacakan puisi yang berjudul apa? Sumpah Pemuda. Oke. Baiklah sahabat literasi semuanya, kita akan saksikan penampilan lomba puisi yang pertama dari Adinda yang bernama Siti Saada. Mari selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saada, kelas 9. Saya perwakilan dari MTS Al-Khairiyah Sidik Ciporokoy, Desa Sinarjaya, Mandalawangi, Pandeglang. Berdirinya saya di sini ingin membacakan puisi yang berjudul Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kau sebut dirimu pemuda yang mendengar jeritan saja merasa jijik, dan kau sebut dirimu pemudi yang kalau ada masalah kau dengan sikap biasa saja. Pemuda saat ini sibuk bercuak pada akun pribadi, namun bukan ketika dimintai untuk mengkritisi. Sibuk memikirkan komentar pada kolom berita, tapi ciut untuk melangkah demi membela.
sibuk berlomba mengadu pikiran, pendapat mereka, sibuk kesana kemari, tetapi tanpa tahu busuknya diri sendiri. Untuk sumpah yang telah kau lupakan, untuk hari yang kau acuhkan, ini bukan perayaan tanpa arti, tetapi ini dari rakyat yang masih memiliki hati. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya rakyat tak butuh IPK dengan angka, tetapi mereka butuh pergerakan yang nyata. Dan kalian dari kita, dari pemuda yang masih mengaku cinta negerinya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penampilan dari Siti Saadah ya. Siti Saadah perwakilan dari MTS Al-Khairiyah Sidik. Oke. Gimana? Sudah lega perasaannya? Sudah tampil? Sudah lega ya. Memang di sekolahnya suka baca puisi? Suka baca puisi ya, luar biasa. Di sini didampingi oleh siapa? Ibu Ririn, selaku guru bahasa Indonesia. Luar biasa Bu Ririn ya, terima kasih atas ini. Terima kasih kepada Ada yang kasih tepuk tangan untuk peserta kita yang pertama yang telah membacakan puisinya dengan penuh semangat dan juga luar biasa ya. Semoga apa yang tadi dibacakan bisa memotivasi kaum muda kita untuk tidak hanya itu tadi saya mendengar tidak hanya handphone yang dipegang, tetapi benar-benar sebuah perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang pemuda. Baik, menginjak ke peserta yang kedua dari SMP 5 ya? 5. Dari SMP 5 Mandalawangi. Silakan menunjukkan. Oh, kita tos dulu. Siapa namanya? Elnawati. Kelas berapa? Kelas 8. Oke. Hari ini akan membacakan puisi dari karangannya siapa? Oke, dengan judul Kenangan 28 Oktober 1970. Baiklah, sahabat literasi semua, untuk itu kita mari lihat penampilan dari Elnawati perwakilan dari SMP 5 Mandalawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lawati dari SMP Negeri 5 Mandalawangi. Kenangan 28 Oktober 1928. Karya Fahri Zain. Fajar kesadaran telah tiba. Pemuda bangun melahirkan cita-cita. Di Keramat Raya berjumpa mereka dari seluruh Nusantara, beragam suku dan agama. Jong Zava, Yong Ambon, Yong Selebes, sampai Yong Sumatera, bersumpah untuk tanah tercinta. Ikrar mereka menggetarkan sejarah, merasuki sanubari dan darah, menular ke pelosok penjuru negeri, membangkitkan pejuang keladang bakti. Tekad merdeka bertambah di hati untuk tidak dijajah lagi. 28 Oktober 1928. Sebuah tonggak perlawanan gelak kaum muda untuk persatuan. Mereka menanggalkan perbedaan. Semua bersaudara walau dipisahkan oleh lautan. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah tak akan ada pudar di telan zaman, menjadi nahkoda perjalanan bangsa.
membingkai Bhinneka Tunggal Ika, merajut segala cita dan doa. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mandalawati, perwakilan dari SMP 5 Mandalawang yang telah membacakan puisinya tadi ya. Luar biasa, keren sekali. Gimana latihannya berapa tadi itu? Baru 1 kali. Luar biasa tetap ya. Luar biasa sudah bisa mewakili sekolahnya untuk mengikuti lomba puisi di sini ya. Semangatnya hebat. Tinggal tunggu nanti hasil dari dewan juri. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sahabat literasi sekalian, itu dia tadi 2 penampilan dari peserta lomba puisi pada kali ini, perayaan Gebiar Bulan Bahasa Perpustakaan Widya SMK Negeri 8 Pandeglang. Oke, ada peserta satu lagi yang akan menampilkan puisinya. Mari kita sambut peserta kita yang terakhir dari perwakilan SMP 3 Mandalawang. Siapa namanya? Sela Wulandari. Kelas berapa? Kelas 8. Oke, hari ini akan membawakan puisi dari karangan sendiri. Luar biasa. Oke, ini adalah karangan dari Sela sendiri yang berjudul apa judulnya? Teruntuk Pahlawan Negeriku. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Wulandari. Saya dari sini akan membacakan puisi berjudul Teruntuk Pahlawan Negeri. Untuk negeri kau berani mati. Demi negeri kau rela mengorbankan diri. Saat kau terjatuh, kau berani untuk bangkit. Tubuhmu berlumuran darah, tubuhmu tak kenal lelah. Jiwamu tak berani untuk menyerah. Dan semua itu terbayar dengan kemerdekaan Indonesia. Namun, kemerdekaan itu kini berubah menjadi debu yang tak bisa menyatu, seakan cacat tak bisa bersatu. Andai kau tahu bangsa ini sekarang, andai kau berdiri di sini sekarang, mungkin senyummu akan berubah menjadi sedihmu, tawamu akan berubah menjadi tangismu. Wahai pahlawan negeriku, aku rindu semangat juangmu. Meski aku tak bisa melihat perjuanganmu, tapi aku tak akan pernah lupa akan semua jasa-jasamu. Oke, itu tadi penampilan dari Sela ya, yang telah membacakan puisi karangannya sendiri. Itu emang suka tulis puisi? Jarang-jarang baca, suka juga ya. Oke, luar biasa. Tadi yang puisinya berjudul apa? Teruntuk Pahlawan Negeriku ya. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kaum muda ya, untuk tetap berkreasi walaupun menulis puisi, membaca puisi, tetapi apa yang harus dilakukan oleh wanita ya, anak perempuan yang masih sangat muda ini bisa memberikan suatu karya puisi yang baik. Terima kasih. Silakan kembali. Oke, sahabat literasi semuanya, sebelum kita mengetahui hasil dari perlombaan baca puisi ini, saya ingin mendengar komentar dari Dewan Juri atau kesimpulan yang tadi baru saja dilakukan oleh seluruh peserta lomba puisi. Bagaimana komentarnya? Silakan Dewan Juri, Ibu Dimas atau Mustika. Boleh nggak, boleh? Ibu, bagaimana tadi penampilan dari ketiga peserta yang sudah membacakan lomba puisi? Alhamdulillah ya, ketiga orang peserta tadi sudah bisa tampil dengan baik. Dan sebenarnya
bisa lebih baik sebenarnya. Tapi mungkin ada nervous apa gimana gitu. Jadi sebenarnya kurang maksimal ya, kurang maksimal. Kita mengharapkan nanti di video selanjutnya bisa lebih maksimal lagi. Tadi katanya ada yang kesiapannya hanya 1 hari ya. Hanya latihan 1 hari itu nggak tahu apakah informasinya gimana gitu, yang informasinya kurang nyampe atau gimana itu. Ada kegiatan sekolahnya, jadi Dan dapat informasi ya. Jadi sebenarnya anak-anak tadi sudah oke kemahirannya, belum berani tampil ke depan aja kita sudah oke banget gitu ya. Tambah tadi membacakan puisi karya sendiri, cuma tadi itu tidak disebutkan sih karyanya ya. Jadi ketika membacakan puisi langsung aja judul gitu, tapi tidak disebutkan karya siapa. Jadi kita juga nggak tahu nih karya siapa puisinya gitu. Padahal kalau memang karya pribadi bisa lebih bagus. Jadi kan ada bakat untuk menulis gitu kan, bakat untuk membuat puisi itu bagus banget. ya, bisa dimaksimalkan lagi di event-event selanjutnya. Insya Allah tiap tahun ya kita ya. Insya Allah. Terima kasih kepada Ibu Imas selaku perwakilan mewakili yang telah menjelaskan jalannya lomba puisi. Ya. Baik, sebelum kita mengikuti pengumuman kemenang atau hasil, jadi kami ingin mengundang Kepala Perpustakaan SMK Negeri 8 Pandeglang, yaitu Ibu Vivi Nurmalini, untuk memberikan sambutannya kepada kita semua. Baik, kepada beliau, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya banyak yang kenal nih. Kita udah ngadain acaranya banyak banget sebetulnya. Ini salah satu program yang disediakan oleh Perpustakaan SMK Negeri 8. Salah satunya adalah event, karena tiap tahun itu kami mengadakan event untuk lingkungan sekolah, juga untuk lingkungan di luar. Kalau sekolah itu kami berkoordinasi dengan seluruh kaprod yang ada di sini, seperti lomba banner, lomba ayajakan ke perpustakaan, dan lain-lain. Itu hasil karya anak semuanya. Jadi terima kasih nih, saya ceritakan dulu bagaimana sih kronologisnya kok bisa ada event gitu ya. Sejak 2 tahun ini saya merubah image perpustakaan yang biasanya hanya simpan pinjam buku menjadi pusat destinasi ini. Jadi memang yang pegawai perpustakaan biasa image-nya hanya duduk di bawah di belakang bangku mengatur buku saja. Nah, itu yang petugas di perpustakaannya. Saya sudah merubah image itu semua sampai ke tingkat nasional. Jadi kami selama 2 tahun ini kerja keras lumayan untuk merubah image perpustakaan yang biasanya hanya simpan pinjam buku menjadi pusat kegiatan literasi. Karena alhamdulillah sudah banyak yang mencapai ke nasional. Ini adalah buku-buku karya siswa-siswi dan guru kami. Jadi kami punya literasi, buku-buku yang harus disediakan oleh perpustakaan itu dari kami untuk kami. Jadi ini adalah bukunya, salah satunya ini dicetak oleh Banperis karena saya mengerjakan kerjasama dengan MOU dengan Banperis dari Jogja dan dari Solo, hingga siapapun yang berkarya akan mereka cetak. Jadi nanti kalau adik-adiknya suka, silakan, kalau suka puisi menulis saja. Nanti kami yang akan mencetaknya dalam buku satu buku. Ini pun, ini adalah karya siswa-siswi kami yang terdiri dari puisi-puisi. Ini antologi, jadi dirubah, disatukan menjadi satu karya siswa-siswi ini SMK. Makanya ada sejarahnya, Story of Wikria, karena nama saya, nama perpustakaan kami adalah Wikria. Nah, seperti itu kronologisnya. Jadi perpustakaan tidak hanya untuk standby di dalam ruangan untuk mengurusi buku, tapi kami bekerja sama dengan dinas-dinas lain biar nanti lebih berkembang. Tidak dalam satu program, tapi banyak program. Jadi mulai dari semua pusat literasi kami kerjakan bareng-bareng. Ada lomba menulis, ada gerakan membaca, dan memotivasi setiap siswa untuk belajar. Jadi yang pertama adalah merubah mindsetnya dulu bahwa perpustakaan itu bukan tempat simpan pinjam buku saja, tapi seluruh pusat kegiatan literasi.
Nah, karya-karya buku yang terbaru kami pajang di sana itu adalah karya-karya buku ini nih yang di besi ini. Nah, ini itu karya guru-guru di sini. Jadi mereka Pak Hakim, lalu Pak Teddy, nah itu sudah membuat buku-buku juga siswa. Nah, ini pun sama. Ini adalah karya-karya guru di sini sama siswa di sini. Kok bisa? Ya bisa, karena kami bekerja sama dengan pihak-pihak luar yang bisa memotivasi dan mengembangkan perpustakaan itu menjadi pusat destinasi. Jadi tidak lagi menjadi pusat pinjam buku atau pusat apa saja yang misalnya hanya pinjam dan gurunya pun oke, duduk saja di bangku menulis dan lain-lain, tapi tidak ada kegiatan apa-apa. Kami dikunjungi oleh perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan daerah. Kenapa? Karena mereka suka dengan program saya sampai ke project pilot. Selain dari sini, kami mengadakan program terbaru yaitu podcast. Jadi nanti ada wawancara podcast itu tentang literasi dan broadcasting untuk siaran radio dengan kerjasama dengan Kominfo juga tentang literasi. Jadi nggak semuanya yang suka buku selalu membaca buku, nggak semuanya juga seperti saya suka membaca buku tapi tidak punya waktu, maka saya bisa mendengarkan dengan cara hal lain yaitu literasi melalui podcast atau informasi podcast. Jadi banyak program-programnya, tidak hanya di sini saja. Kami mempunyai semua alur media yaitu Instagram, Facebooknya, YouTube-nya, podcast-nya juga ada Wikria Channel khusus untuk kami. Jadi kami bergerak semua di bidang literasi. Jadi yang sekarang yang namanya perpustakaan kok cuman gitu doang, nah nggak ada tuh istilah yang gitu doang. Nah makanya kami memperkenalkan kepada di SMP, mudah-mudahan nanti program-programnya itu lebih bagus, ya mereka bisa ikut gabung ke kami. Nah seperti itu. Salah satunya kehebatan di sini adalah mempunyai tim literasi yang siap memberikan pembelajaran lewat online. Nanti ada program terbaru yaitu penulisan buku secara online. Nah itu program terbaru kami. Jadi seperti itu. Tidak semua yang menjadikan perpustakaan itu hanya sebagai pusat buku saja, tapi seluruh pusat kegiatan literasi. Mau membaca, mengapresiasi, atau hanya sekedar membaca di sini saja, membawa pulang dan lain-lain, silakan. Jadi kan syaratnya satu perpustakaan itu literasinya yang bergerak, bukan bukunya yang bergerak. Kalau buku bergerak paling hanya buku pembelajaran saja. Tapi mereka harus saya rangkul semua untuk bisa ikut gabung menjadi suka akan literasi. Nah seperti itu. Ini gambaran tentang perpustakaan SMK Negeri 8. Jadi hanya segini kita maksimalkan. Ini adalah sudut literasi, sudut prestasi kami. Ini sudut prestasi sebetulnya, tapi ditutup dulu untuk panggungnya nih. Di belakang ini adalah piagam-piagam penghargaan dari perpustakaan yang sudah dicapai dari mulai daerah sampai ke nasional. Jadi ini salah satunya. Jadi seperti ini banyak di belakang. Jadi ini adalah sudut literasi namanya. Jadi setiap perpustakaan harus punya keunikan tersendiri. Apa sih yang membedakan antara perpustakaan kami dengan yang lainnya? Nah seperti itu. Jadi kalau perpustakaan itu harus ada satu nilai yang akan kita pertunjukkan kepada orang bahwa kita itu cinta akan literasi. Nah seperti itu. Jadi ini adalah sudut prestasi, kita setting dulu. Jadi seperti apapun kondisi sekolah kita harus maksimalkan dan cintai. Jadi seperti inilah. Makanya jadi nggak usah berkecil hati di perpustakaan saya seperti ini. Yang penting programnya yang jalan. Kalau buku kita kan menunggu dari kebijakan sekolah. Makanya gimana caranya supaya kita mendapatkan buku literasi yang banyak? Yaitu salah satunya adalah menulis. Menulisnya dari mana? Dari mana saja. Bisa gurunya sendiri. Gimana cara memotivasinya? Yaitu dengan mengadakan seluruh kegiatan yang berbasis literasi di perpustakaan SMK Negeri 8. Nah, seperti itu. Itu gambaran secara umum tentang perpustakaan dan program-program SMK Negeri 8. Gitu. Jadi sudah mulai ya suka nih yang namanya di perpustakaan, silahkan nanti kita join untuk semua program-program yang ada di kami share. Kenapa Bu tingkat SMP? Karena kami juga punya lingkungan untuk akunsi tingkat SMK.
tapi itu luas lagi nanti. Kalau kita kan ingin memperkenalkan nih bahwa di perpustakaan SMK 8 itu ada wadahnya agar kamu yang suka menulis, suka puisi bisa ikut gabung ke kami. Gabungnya gimana Bu? Silahkan kalau mau berkarya, silahkan tunjukkan di sini Bu. Saya suka banget menulis. Nah di sini kan ada timnya, tim literasi. Mereka bisa memberikan pembelajaran bagaimana cara menulis yang baik. Setelah itu otomatis menjadi aset kami. Jadi kami akan selalu mencetak. Prosesnya tiap tahun itu kami akan melonceng 5 karya. 5 karya itu dalam 1 tahun 5 karya. Maka 5 karya itu akan kami pilih dari guru-guru, dari siswa yang suka. Mereka selalu, Bu, saya pengen. Nah, begitu. Jadi guru-gurunya juga termotivasi untuk menulis. Karena hasil karyanya akan kami simpan di perpustakaan SMK Negeri 8. Begitu. Jadi jangan ragu-ragu. Semua ini Bu, kok ininya banyak percetakan ya, karena kami diberi jatah itu sekali cetak itu 50 eksemplar. Jadi dan itu gratis. Jadi kami hanya memberikan karya yang terbaik dan mereka mencetaknya dan memberikan kepada kami tiap tahun itu 5 karya, bentuknya gratis, hanya ongkos kirim saja. Nah seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di perpustakaan SMP atau di mana saja, nggak usah ragu-ragu nih, perpustakaan SMK kami cuma begini aja, kita jadi masalah. Yang lebih jelas programnya yang bagus, biar bisa kenal sampai kemana. Nah, gitu. Jadi nanti silakan nanti buka di channel YouTube-nya ada Wikria, itu podcast kami dengan pecinta literasi, pengagum literasi, dan yang punya kewenangan di literasi. Nah seperti itu. Jadi ada IG-nya, seluruh kegiatannya. Kami kerjasama tidak hanya dengan perpustakaan saja. Kan kalau perpustakaan itu orang berpikir tidak akan bekerja sama dengan siapapun ya. Padahal peluangnya itu perpustakaan itu bekerja sama dengan setiap aspek. Jadi kita aja yang nggak bisa melihat nih. Padahal kalau sudah terlihat jelas, kemanapun akan menjadi lahan kita untuk bekerja sama dan memberikan karya kita kepada yang lain. Seperti itu. Jadi jangan takut dan semangat terus. Oke? Thank you. Baik, sahabat literasi semuanya, setelah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Perpustakaan SMK Negeri 8 Pandeglang, yaitu Miss Vivi Normal ini, kira tiba saatnya kita untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenang dari lomba puisi dalam rangka memperingati bulan bahasa yang diadakan oleh Perpustakaan Wikria SMK Negeri 8 Pandeglang. Ya, gimana rasanya? Deg-degan? Oke, setelah Dewan Juri berembuk untuk menentukan siapa juara 1, 2, dan 3, di sini saya akan mengumumkan dari juara kedua terlebih dahulu. Juara kedua dengan jumlah nilai 242 jatuh kepada atas nama Siti Saada dari MTS Al-Khairia. Beri tekan tangan ya. Oke, kemudian juara pertama ya, juara pertama dengan jumlah nilai 268 jatuh kepada saudari Sela Wulandari dari SMPN 3 Mandalwangi, dan otomatis untuk juara ketiga diraih oleh saudari Elnawati dari SMPN 5 Mandalwangi. Jadi untuk itu kepada Ibu Kepala SMK Negeri 8 Pandeglang berkenan untuk memberikan hadiah kepada seluruh pemenang pada hari ini.
kasih semuanya. Demikianlah perhelatan lomba puisi yang diadakan oleh Perpustakaan Wikria SMK Negeri 8 Pandeglang dalam rangka merayakan Bulan Bahasa di tahun 2021 ini. Semoga di tahun depan kita akan bisa mengadakan lomba yang lebih meriah lagi, yang lebih besar lagi untuk merayakan Bulan Bahasa kita di tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.